Halo teman-teman semua, salam kenal. Nama saya Muhammad Naufal Fawasya, saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Saya mengambil Prodi Manajemen S1. Di sini saya akan menjelaskan tentang neraca lajur. Mungkin neraca lajur ini sudah diketahui ya oleh teman-teman semua. Neraca lajur ini merupakan lanjutan dari neraca saldo yang disesuaikan dengan neraca penyesuaian dan laba rugi. Nah, di sini teman-teman semua, saya akan menjelaskan tentang pengertian neraca lajur, kemudian ada kegunaan neraca lajur dan manfaat neraca lajur, lalu ada format neraca lajur, dan yang terakhir saya akan memberikan penjelasan tentang bagaimana tentang cara mengisi neraca lajur. Oke teman-teman semua, akan saya lanjutkan di setelahnya. Oke, jadi teman-teman, di sini yang pertama adalah pengertian neraca lajur ya. Neraca lajur merupakan kertas kerja akuntansi yang meringkas data keuangan perusahaan untuk mempermudah penyusunan laporan keuangan dengan menggolongkan dan merangkum saldo. Jadi, laporan keuangan yang sudah ada seperti neraca saldo dan jurnal penyesuaian akan dikumpulkan, digolongkan, dan dirangkum menjadi satu klasifikasi akun sebelum laporan keuangan final dibuat. Jadi sebelum laporan keuangan final dibuat ini, dibuatlah neraca lajur. Kemudian ada kegunaan neraca lajur ya teman-teman. Yang pertama kegunaannya itu untuk memudahkan penyusunan laporan keuangan. Yang kedua untuk membantu penyesuaian terkait dengan data-data dari neraca saldo dan neraca penyesuaian. Yang ketiga ada menggolongkan data. Yang keempat ada mendeteksi kesalahan. Lalu yang kelima menjadi alat cek dan recheck untuk mengurangi kesalahan. Kemudian di sini ada manfaat dari neraca lajur ya teman-teman, yaitu untuk mempermudah penyusunan laporan keuangan dengan menggolongkan dan meringkas data akuntansi secara sistematis. Lalu di sini kita bisa lihat ada format neraca lajur. Nah, format neraca lajur ini yang pertama di paling awal adalah nama akun atau bisa disebutnya perkiraan atau nama akun. Kemudian dilanjutkan dengan neraca saldo dengan akun debit dan kredit. Lalu ada jurnal penyesuaian dengan debit dan kredit. Kemudian ada neraca saldo setelah penyesuaian. Jadi neraca saldo yang sudah disesuaikan dengan jurnal penyesuaian ya teman-teman. Lalu selanjutnya ada laporan laba rugi ya, rugi dan laba yang ada. Kemudian yang terakhir ada laporan posisi keuangan atau neraca. Nah, di sini teman-teman setelahnya saya akan menjelaskan bagaimana cara mengisi format neraca lajur ini di next slide. Oke, jadi di sini teman-teman saya ada contoh kasus neraca lajur. Di sini contoh kasus neraca lajur dari Klinik Karunia Medika. Di sini neraca lajurnya dari bulan Desember, neraca lajur di bulan Desember 2019. Jadi di akhir tahun ya biasanya teman-teman ya. Nah, seperti yang teman-teman tahu, di sini neraca lajur itu merupakan gabungan dari neraca saldo, neraca penyesuaian, kemudian ada laporan laba rugi. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ada nama-nama akun dari neraca saldo ya, biasanya. Nama-nama akun dari neraca saldo ini ada seperti kas, piutang usaha, kemudian ada perlengkapan, utang usaha, modal, pendapatan, dan beban gaji ya. Kemudian di bawahnya dilanjutkan dengan akun-akun dari neraca penyesuaian. Di sini ada beban perlengkapan, beban penyusutan gedung, kemudian ada akumulasi penyusutan gedung, beban penyusutan alat medis, terus akumulasi penyusutan alat medis, kemudian ada beban penyusutan alat kantor, akumulasi penyusutan alat kantor, dan gaji tenaga medis. Jadi neraca lajur ini merupakan neraca gabungan atau setelahnya dari neraca saldo dan neraca penyesuaian. Oke teman-teman, di sini saya akan langsung menjelaskan bagaimana cara mengisi neraca lajur ya.
Nah, teman-teman di sini bisa lihat ada neraca saldo, kemudian ada neraca penyesuaian, ada neraca saldo setelah penyesuaian, lalu ada laporan laba rugi, dan laporan posisi keuangan. Oke, langsung saja teman-teman ya. Di sini kita bisa melihat nama akunnya. Yang pertama ada kas, masuk ke dalam neraca saldo di akun debit sebanyak 128 juta. Kemudian ada piutang usaha sebesar 13 juta masuk ke akun debit. Kemudian ada perlengkapan sebesar 23 juta masuk ke akun debit. Lalu ada gedung klinik sebesar 850 juta masuk ke akun debit. Lalu ada penyusutan gedung sebesar 85 juta masuk ke kredit. Jadi penyusutan gedung ini merupakan uang-uang akumulasi ya. Jadi di saat gedung ini mengalami sesuatu, biaya segini dipisahkan untuk akumulasi penyusutan gedung. Lalu ada peralatan medis masuk ke akun debit sebanyak 520 juta. Lalu ada penyusutan alat medis sebanyak 104 juta. Lalu ada peralatan kantor sebanyak 96 juta. Kemudian ada penyusutan alat kantor sebanyak 48 juta. Lalu utang usaha sebanyak 42 juta. Kemudian modal dari Dokter Hari sebesar 850 juta masuk ke kredit. Karena bentuknya ini adalah modal. Kita bisa tahu kalau misalnya di neraca saldo, kredit itu berisi pendapatan, modal, dan utang usaha. Lalu ada modal dari Ibu Lulu sebesar 425 juta masuk ke kredit. Lalu ada pendapatan jasa medis sebesar 156 juta masuk ke kredit. Dan yang terakhir adalah beban gaji sebesar 80 juta masuk ke debit. Oke teman-teman, di sini teman-teman pasti sudah tahu ya tentang neraca saldo dan bagaimana cara mengisi neraca saldo untuk akun debit dan kreditnya. Di sini kita totalkan sebesar 1 miliar 710 juta dan keduanya seimbang ya. Oke, kita lanjut. Untuk neraca saldo ini dari akun-akun neraca penyesuaian tidak ada yang bisa diisi ya, karena ini sudah berbeda. Kita lanjut ke neraca penyesuaian. Di sini saya menemukan neraca penyesuaian yaitu penggunaan peralatan sebesar 21 juta. Nah, untuk penggunaan peralatan ini teman-teman ya, biasanya dimasukkan ke akun kredit karena masuknya ke pengeluaran. Jadi banyaknya perlengkapan sebesar 23 juta dikeluarkan selama periode bulan Desember 2019 sebanyak 21 juta. Kemudian di sini ada beban gaji yang belum dibayarkan setelah neraca saldo dibuat, yaitu sebesar 4 juta. Lalu ada beban perlengkapan sebesar 21 juta masuk ke debit. Lalu ada beban penyusutan gedung yang tadi saya maksudkan. Jadi pengeluaran akumulasi pengeluaran gedung diperkirakan sebesar sekian. Dan ini sudah terdapat angkanya yaitu sebanyak 42.500, sekitar 50%-nya. Kemudian ada akumulasi penyusutan gedung sebesar 42.500. Lalu ada beban penyusutan alat medis sebesar 52 juta di debit. Lalu ada akumulasi penyusutan alat medis sebesar 52 juta di kredit. Kemudian ada beban penyusutan alat kantor 24 juta di debit. Lalu ada akumulasi penyusutan alat kantor sebanyak 24 juta di kredit. Nah, teman-teman, yang terakhir adalah gaji tenaga medis sebesar 4 juta. Nah, di neraca penyesuaian yang saya dapatkan dari soal ini adalah gaji tenaga medis yang belum dibayarkan adalah sebanyak 4 juta. Kemudian untuk penyeimbangnya yaitu sebesar 4 juta di beban gaji neraca saldo atau akun neraca saldo sebagai penyimbang. Dan di sini di total yaitu sebesar 143.500 untuk debit, dan untuk kreditnya yaitu sebesar 143.500
di kredit neraca penyesuaian. Kemudian kita lanjut ke neraca saldo setelah penyesuaian. Nah, teman-teman, untuk di neraca saldo setelah penyesuaian ini adalah penggabungan antara akun-akun dalam neraca saldo dengan akun-akun dalam neraca penyesuaian. Nah, jadi untuk akun-akun dalam neraca saldo dalam bentuk debit akan dikurangkan dengan akun-akun yang ada di neraca penyesuaian sebagai bentuk penyeimbang ya. Jadi debit akan dikurangkan dengan kredit di neraca penyesuaian. Contohnya seperti ini. Kita mulai dari atas dulu ya teman-teman. Yang pertama ada kas, yaitu nilainya tetap sebesar 128 juta. Kemudian ada piutang usaha sebesar 13 juta. Kemudian di sini teman-teman bisa kita lihat ada perlengkapan yang tadinya sebesar 23 juta menjadi 2 juta karena dikurangi dengan beban perlengkapan sebesar 21 juta. Nah, teman-teman bisa lihat ya, 23 juta di debit dengan 21 juta di kredit akan dikurangkan. 23 juta dikurang 21 juta, sisanya adalah 2 juta dalam bentuk debit. Kemudian di sini kita lihat ada gedung klinik, yaitu tetap sebesar 850 juta. Kemudian ada penyusutan gedung bentuknya tetap, yaitu 85 juta. Kemudian ada peralatan medis sebesar 520 juta, bentuknya tetap. Kemudian ada penyusutan alat medis sebesar 104 juta. Lalu ada peralatan kantor, yaitu sebesar 96 juta. Kemudian ada penyusutan peralatan kantor, yaitu sebesar 48 juta. Nah, ini masih tetap ya teman-teman. Jadi tidak ada perubahan kecuali tadi pada peralatan yang dipakai, yaitu sebesar 21 juta. Lalu ada di sini modal dari Dokter Hari sebesar 850 juta. Ini juga tetap karena bentuknya modal ya. Lalu ada modal dari Ibu Lulu sebesar 425 juta. Kemudian ada pendapatan jasa medis 156 juta. Ini juga tetap. Nah, di sini teman-teman bisa dilihat beban gaji yang sebelumnya 80 juta di neraca saldo dikurangi dengan gaji tenaga medis pada neraca penyesuaian sebesar 4 juta. Penyeimbangnya ya, teman-teman. Jadi sisanya adalah 76 juta pada beban gaji. Kemudian kita lanjut ke neraca penyesuaiannya, yaitu beban perlengkapannya tetap, yaitu 21 juta. Kemudian ada beban penyusutan gedung, yaitu 42.500. Kemudian ada akumulasi penyusutan gedung, yaitu 42.500. Lalu ada beban penyusutan alat medis, yaitu 52 juta. Kemudian ada akumulasi penyusutan alat medis, yaitu 52 juta sebagai penyeimbang. Kemudian ada beban penyusutan alat medis, yaitu 24 juta. Lalu ada akumulasi penyusutan alat kantor sebesar 24 juta sebagai penyeimbang. Dan kemudian di sini kita bisa lihat gaji tenaga medis, yaitu tetap mengikuti di angka 4 juta. Karena ini bentuk neraca penyesuaian dari total beban gaji 80 juta, yaitu 4 juta ditambah 76 yaitu 80. Nah, di sini teman-teman bisa lihat yaitu totalnya sebesar 182 juta 1 miliar 828 juta 500 ribu. Dan di sini juga dalam bentuk kreditnya 1 miliar 828 juta 500 ribu. Di sini sudah seimbang ya teman-teman. Lalu kita lanjut ke laporan laba rugi. Nah, laporan laba rugi ini adalah besarnya pendapatan dikurangi dengan beban-beban yang ada. Beban yang pertama yaitu ada beban gaji. Kita mulai dari pendapatan dulu ya teman-teman. Jadi pendapatan jasa medis selama tahun 2019 di akhir bulan Desember yaitu sebesar 156 juta. Kemudian yang pertama ada beban gaji senilai 76 juta. Lalu ada beban perlengkapan sebesar 21 juta. Kemudian ada beban penyusutan gedung sebesar 42.500. Lalu ada akumulasi penyusutan gedung. Ada beban penyusutan alat medis, sebesar 52 juta. Kemudian ada beban penyusutan alat kantor sebesar 24 juta. Lalu ada gaji tenaga medis yang belum dibayarkan sebesar 4 juta. Yang belum tercatat dalam neraca saldo ya, teman-teman. Nah, di sini di total 219 juta 500 ribu. Dan untuk
kreditnya sebesar 156 juta dengan kerugian sebesar 63.500.000. Oke, yang terakhir di sini teman-teman adalah laporan posisi keuangan ya. Untuk laporan posisi keuangan ini teman-teman sekalian, isinya tetap sama, yaitu akun-akun dari neraca saldo yang telah disesuaikan, kemudian penyeimbang daripada laporan laba rugi yang ada. Nah, teman-teman di sini bisa lihat untuk akun yang pertama dari laporan posisi keuangan, yaitu yang satu ada akun kas sebesar 128 juta, kemudian ada piutang usaha sebesar 13 juta, kemudian ada perlengkapan sisa yaitu 2 juta, lalu ada gedung klinik sebesar 850 juta, kemudian ada penyusutan gedung yaitu 85 juta, lalu penyusutan peralatan medis sebesar 520 juta, kemudian ada penyusutan alat medis sebesar 104 juta, lalu ada peralatan kantor sebesar 96 juta, kemudian ada penyusutan alat kantor sebesar 48 juta, lalu ada utang usaha sebesar 42 juta, kemudian ada modal dari Dr. Hari sebesar 850 juta, dan modal dari Ibu Lulu sebesar 425 juta. Nah, untuk pendapatannya di sini teman-teman tidak usah dimasukkan karena dari laporan laba rugi yang kita ketahui bahwa pendapatan yang dihasilkan oleh klinik Karunia Medica itu tidak dapat menutupi kerugian sebesar 63.500.000 di laporan laba rugi. Nah, di sini teman-teman yang kita masukkan adalah penyeimbang daripada beban-beban yang ada di laporan laba rugi. Yang pertama yaitu ada penyeimbangnya beban penyusutan gedung sebesar 42.500.000 di kredit. Kemudian yang kedua ada beban penyusutan alat medis sebesar 52 juta di kredit. Dan yang ketiga ada beban penyusutan alat kantor sebesar 24 juta di kredit. Nah, untuk penyeimbangnya daripada kerugian ini adalah masuknya kerugian pada akun debit yaitu sebesar 63.500.000. Nah, total dari debitnya yaitu sebesar 1.672.500.000 dan untuk kreditnya yaitu 1.672.500.000. Nah, oke teman-teman, jadi singkatnya seperti itulah penjelasan bagaimana cara mengisi neraca lajur, dan ini contoh soalnya yaitu dari contoh soal klinik Karunia Medica di bulan Desember tahun 2019. Nah, untuk selengkapnya teman-teman bisa latihan soal atau bisa cari-cari soal latihan di Google atau di internet untuk menambah pengetahuan teman-teman semua agar lebih paham mengenai neraca lajur ini. Oke, cukup sekian teman-teman. Terima kasih telah menonton. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.